Salam Rahayu. Tema kali ini akan membahas tentang isi dari 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 ini akan ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Trisula Weda. Nah, Trisula Weda ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya U. Tri menjadi 2, Sula menjadi 24, Weda menjadi 42. Maka dijumlahin 2 ditambah 24 ditambah 42 menjadi 68. Angka 6 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Un. Maka 6 ini pindah di sini wujudnya atau bunyinya menjadi Soekarno. Yang angka 8 ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya Un. Maka wujudnya atau bunyinya menjadi Muhammad Hatta. Nah, dua nama ini antara Soekarno dan Muhammad Hatta ini adalah yang membacakan hari kemerdekaan Indonesia. Ini 17 Agustus 1945 ini ada hari yang bersejarah buat kita semua, buat bangsa kita semua, lepas dari ujian yang disebut dari penjajah yang menjajah bangsa kita. Nah, terus angka 6 ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya Un. Bunyinya menjadi Nusantara. Angka 8 ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya Un. Menjadi angka 8 ini kesini bunyinya menjadi Republik Indonesia. Maka bunyi dari 17 Agustus 1945 ini bunyinya ada hari kemerdekaan, hari yang bersejarah buat kita semua, adalah untuk menyatukan atau untuk mengibarkan bendera merah putih. Isi dari bendera merah putih itu adalah, di sini kan bendera bangsa kita ini adalah merah putih. Merahnya menjadi Nusantara, putihnya Republik Indonesia. Ini simbol. Ntar di pembahasan berikutnya ini akan diulas lagi, dibuka lagi kenapa ini Nusantara merah dan kenapa putih. Bunyinya menjadi Republik Indonesia. Nah, balik lagi kepada yang ke atas ini, maka 17 ini yang jadi pertanyaan, isi dari dan makna dari 17 ini apa? Nah, maka angka 17 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A di sini. Maka 17 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A, bunyinya 1 menjadi pintu surga ini 17. Terus sekarang ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya U 17 menjadi 2 nih. Bunyinya apa? 17 itu menjadi Maha Esa 17. Ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya A yang ketiga. Bunyinya menjadi Pancasila. Ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya A yang keempat bunyinya menjadi agama Ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya A ini yang kelima, bunyinya menjadi amanah. Terus yang ke 17 ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya A yang keenam, bunyinya menjadi amanat. Ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya A ini kesini sama, bunyinya menjadi makmur. Ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya A lagi,
ke sini bunyinya menjadi penghuni surga. Nih, makna dan isi dari angka 17 ini adalah 1. Pintu surga, 2. Maha Esa, 3. Pancasila, 4. Agama, 5. Amanah, 6. Amanat, 7. Makmur, dan ke-8 jadi penghuni surga. Inti dan tujuannya. Nah, ini kalau dalam Islam itu adalah sholat sehari semalam 17 rakaat. Tapi dalam Asmaul Husna ini bunyinya Allah Maha Pemberi Rizki. Kepada siapa Allah Maha Pemberi Rizki? Kepada bangsa atau negara yang namanya Nusantara dan Republik Indonesia. Ini adalah negara Nusantara dan Republik Indonesia ini adalah negara yang makmur. Baik dalam sumber daya alamnya maupun manusianya, ini singkat cerita atau garis besarnya gitu. Maka berikutnya adalah isi dari angka 8 ini atau bulan Agustus atau 08. Ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A. Bunyi dari angka 8 ini kesini tak. Arti angka 8 itu bunyinya adalah 1. Nikmat. 2. Nabi. Yang ketiga Islam. Tadi kan balik lagi angka 17 ini bunyinya dalam Asmaul Husna itu Allah Maha Pemberi Rizki. Maka bunyi dari angka 8 ini bunyinya tentang nikmat. Maka Allah itu memberikan rizki kepada makhluknya yang ada di Nusantara maupun Republik Indonesia. Maka bunyinya di sini Allah menanyakan 31 kali pertanyaan. Bunyinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kau dustakan? Jika nggak ada yang didustakan, maka pemimpin-pemimpin Nusantara maupun Republik Indonesia akan mengikuti ajaran kenabian di sini sesuai dengan agamanya atau umatnya. Ada Islam, ada Hindu, Nasrani, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Jikalau misalkan balik lagi kepada yang tadi 17, ini pertanyaan Allah, maka nikmat Tuhan kamu yang mana kau dustakan. Ini Allah adalah memberi rizki yang begitu besar kepada Nusantara dan Republik Indonesia, yaitu ini angka 17 ini menjadi hari yang bersejarah, di mana hari kemerdekaan untuk Nusantara atau Republik Indonesia lepas dari penjajah. Maka Trisula Weda ini adalah mewujudkan gitu. Dari arti Trisula Weda menjadi 68 ini wujudnya menjadi Soekarno, yang 8 ini menjadi Muhammad Hatta. Artinya Allah itu memberikan rizki ke bangsa kita yang besar ini, kepada Nusantara dan Republik Indonesia yang makmur. Supaya apa? Tujuannya supaya selamat dunia akhirat, supaya menjadi penghuni surga gitu. Nah, langsung lagi ke sesi berikutnya. Ini Trisula Weda ini akan mengartikan bunyi dari angka 19 nih. 19 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A ke sini. Ini artinya apa? A ini bunyinya Muhammad. Isi dari Muhammad ini adalah sifat Allah atau adat istiadat Allah. Ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Di sini 1 menjadi kitab-kitab, 2 menjadi Taurat, 3 menjadi Zabur, 5 menjadi Injil, 6 menjadi Al-Quran. Ini angka 19 ini. Ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya kitab-kitab menjadi 6 alif, Taurat menjadi 4 alif, Zabur dan Injil menjadi 4 alif, Al-Quran menjadi 5 alif. Maka 6 ditambah 4 10, ditambah 4 menjadi 14, ditambah 5 menjadi 19. Nah, ini wujud dari angka 19 ini ke sini. Ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Terus ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya bunyinya tapi ke sini.
1 bunyi menjadi adab, 2 menjadi moral, 3 menjadi sejarah, 4 menjadi budaya, 5 menjadi agama. Adab mempunyai 3 alif, moral mempunyai 4 alif, sejarah mempunyai 4 alif, budaya mempunyai 4 alif, dan agama mempunyai 4 alif. Maka dijumlahin 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 bunyi 19. Nih, ini ke sini. Tak 19 ke sini, ini ke sini. Ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya masih kaniun. Bunyinya ke sini. Melayani, 2 menghormati, 3 melindungi, 4 mengayomi, 5 mendoakan. Maka melayani 3 alif, menghormati 5 alif, melindungi 2 alif, mengayomi 4 alif, mendoakan 5 alif. Maka kalau dijumlahin 3 ditambah 5 8 tambah 2 10 tambah 4 14 tambah 5 19 ini. Ini bunyinya angka 19 ini di sini dari episode yang 3 itu pernah ada pembahasan tentang ajaran Trisula. Nah, ini ajaran Trisula pernah di episode 3 pernah dibahas tentang ajaran Trisula Weda. Nah, angka 19 ini isinya adalah ajaran Trisula Weda. Ini ajaran Trisula Weda, ini ajaran Trisula Weda, ini ajaran Trisula Weda. Nah, sekarang balik lagi kepada sini, apa isi dari angka 45? 45 ke sini sih. 45 itu ditafsirkan nih, angka 45 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya U. 1 bunyinya menjadi Musa, 2 bunyinya menjadi Daud, 3 bunyinya menjadi Isa, 4 bunyinya menjadi Muhammad. Musa ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya U menjadi 12. Daud ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya U menjadi 7. Isa ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya U menjadi 6. Muhammad ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya U menjadi 20. Maka ini dijumlahin 12 ditambah 7 tambah 6 tambah 20 bunyinya 45. Nah, ini isi dari angka 45 ke sini. Ini angka 45 ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya Un. 4 ini bunyinya menjadi Ibrahim. 5 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Un, bunyinya menjadi adat istiadat. Maka bunyinya di antara yang 4 ini adalah adat istiadat Ibrahim, membawa ajaran Ibrahim, ini keturunan Ibrahim. Sama dari sesi berikutnya, bunyinya 19 ini yang di sini, ini bunyinya adalah ajaran Trisula Weda. 19 ini adalah ajaran Trisula Weda, yang ini ke sini adalah ajaran Trisula Weda. Ini adalah makhluk Allah, sama adalah bunyinya, isinya semuanya adalah ajaran dari Trisula Weda. Maka balik lagi kepada garis besar, angka 17 ini bunyinya Allah Maha Pemberi Rizki. Angka 8 ini bunyinya nikmat, memberikan nikmat kepada Nabi berupa agama Islam. Maka Allah ini menanyakan nikmat ini 31 kali pertanyaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kau dustakan? Maka jikalau pemimpin-pemimpin Nusantara maupun Republik Indonesia menjawab tentang nikmat ini, pasti akan dijaga ini amanah sama amanat tentang isi dari 08/1945 ini isinya semua menggunakan iman dan Islam pemimpin-pemimpin bangsa kita ini semua. Ini hanya garis besar gitu, ini perlu duduk lagi bersama penafsiran lebih dalam lagi. Ini hanya segaris besar aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat lah untuk kita semua. Ini hanya casing, hanya gambaran bahwa ini Trisula Weda ini menuntun kita semua menafsirkan, menjelaskan apa makna dari 17 Agustus 1945 ini, Trisula yang membahas. Nah, ini kalau dalam kitab-kitab leluhur nih, Trisula Weda ini
Ini yang di Kembala ini, kalau dalam wangsit di Jawa Barat ada namanya wangsit Siliwangi. Yang di Angon bukan kerbau, bukan sapi, bukan bula kuda, tapi ini yang disebut makhluk Allah yang Trisulaweda ini adalah ranting dan dedaunan. Yang di Angon ini makhluk Allah yang namanya A, U, Un, ini kan. Nah ini yang sekarang waktunya apa yang namanya mengembala lah ya. Yang dikembala itu adalah dedaunan dan tutungul pohon. Nah inilah yang ini udah waktunya Tri Sulaweda ini mengembala gitu untuk menafsirkan bangsa kita itu Nusantara dan Republik Indonesia untuk menuntun ke jalan yang namanya makmur. Karena hari ini manusia itu jauh dari kata nikmat deh. Supaya carut marut permasalahan besar yang ada di Nusantara maupun di Republik Indonesia, insya Allah kalau udah munculnya namanya Tri Sulaweda ini akan kembali kepada jalan yang kemakmuran di sini. Baik itu untuk Nusantara maupun Republik Indonesia. Ini hanya garis sedikit gambaran ini. Nah inilah cukup sekian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Salam Rahayu.